datang di tahun yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa di tahun tersebut dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun tersebut banyak Nabi Muhammad SAW bersedih. Yang pertama, beliau sedih karena wafat pamannya Abi Thalib, yang selalu berjuang melindungi Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir Quraisy ketika Abu Thalib masih hidup bukan nggak mengganggu Nabi Muhammad, gangguan tetap ada. Tapi mereka masih ada sedikit ngerem karena Nabi Muhammad dilindungi oleh Abu Thalib. Tapi gangguan tetap banyak yang datang kepada Nabi Muhammad. Namun setelah wafatnya Abu Thalib sudah nggak ada lagi orang yang disegani oleh orang kafir Quraisy, sehingga gangguan yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad lebih besar, lebih dahsyat. Jadi ketika Abu Thalib wafat meninggal dunia, gangguan kepada Nabi Muhammad lebih dahsyat. Dan di tahun yang sama, setelah Nabi kehilangan paman tercintanya yang ngasuh beliau dari kecil, beliau kehilangan juga istri tercintanya Khadijatul Kubra, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesedihan ditambah lagi kesedihan. Tapi sedihnya Nabi Muhammad gak seperti sedihnya kita. Sedihnya Nabi Muhammad penuh dengan keimanan. Sedihnya Nabi Muhammad penuh dengan at-tawakkul, bertawakal kepada Allah, pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi paman beliau meninggal, beliau sedih. Tidak lama kemudian istri beliau juga meninggal dunia. Istri yang nyemangatin beliau, istri yang selalu memotivasi beliau, istri yang selalu menemani beliau di kala bahagia dan duka. Jadi istri yang luar biasa ini di tahun itu juga meninggal dunia, dan Nabi Muhammad SAW akhirnya kehilangan lagi orang tercintanya. Dan di tahun itu Nabi Muhammad SAW mencoba untuk berdakwah keluar dari Mekah. Beliau pergi ke Taif. Barangkali kalau berdakwah di Taif, orang Taif ada yang mau beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Barangkali orang-orang Taif juga mau menerima Nabi Muhammad dan juga memberikan perlindungan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi keluar ke Taif. Sampai ke Taif tidak sesuai dengan harapan. Penduduk Taif menyambut Nabi Muhammad dengan cacian, makian, laknatan. Penduduk Taif menyambut Nabi Muhammad dengan apa? Usiran. Penduduk Taif menyambut Nabi Muhammad dengan lemparan batu yang melukai beliau. Sampai akhirnya beliau keluar dari Taif. Dicaci, dimaki, dilaknat. Anak-anak kecil diperintahkan untuk mencaci maki Nabi Muhammad, dilemparin dengan bebatuan sampai beliau terluka. Sampai menjadikan malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu turun. Malaikat turun bawa malaikat yang menjaga gunung. Malaikat yang menjaga gunung berkata kepada Nabi Muhammad, kalau Allah telah mendengar kaummu ini orang-orang Taif mengusir dirimu. Nabi Muhammad datang ngajak penduduk Taif supaya mendapat hidayah, supaya masuk surganya Allah. Penduduk Taif malah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Perlakuan mereka sangat keterlaluan sampai menjadikan para malaikat ini nggak terima dengan perlakuan penduduk Taif. Malaikat yang jaga gunungnya Allah ini sampai berkata apa? Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk nurut dengan apa yang kau perintahkan. Kalau kau izinkan ya Rasulullah, ini gunung akan kami angkat dan kami jatuhkan ke penduduk Taif sehingga semuanya binasa. Malaikat nggak terima dengan perlakuan penduduk Taif. Ini orang-orang keji, ini orang-orang mungkar, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ini mau diajak masuk ke surga kok malah ngelemparin orang yang ngajak masuk ke dalam surga dengan bebatuan, kok malah dilukai. Istilah kata ada orang kelaparan mau mati, kita datang bawa makanan, justru makanan kita nggak diterima tapi kita malah dicaci maki dan dilemparin, disakitin. Malaikat nggak terima dengan penduduk Taif ini. Sampai minta izin kepada Nabi Muhammad, kalau kau izinkan akan kami binasakan ini penduduk Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Nabi Muhammad berharap kalau mereka nggak beriman anaknya, kalau anaknya nggak beriman cucunya, kalau cucunya nggak beriman nanti keluar dari tulang sulbi mereka generasi-generasi yang akan datang orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi malah mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Didoakan sama Nabi Muhammad dengan sebaik-baik doa. Apa? Mendapatkan hidayah. Orang kalau dapat hidayah masuk Islam, masuk surga.
sudah doa yang luar biasa, didoakan sama Nabi supaya dapat hidayah. Yang didoakan siapa? Orang yang menolak hidayah. Didakwahin sama Nabi ditolak, ini orang nolak tapi masih didoakan sama Nabi Muhammad semoga mereka dapat hidayah, semoga mereka nggak disiksa sama Allah Ta'ala, malaikat mau membinasakan mereka, ditahan sama Nabi Muhammad SAW. Sampai ada salah seorang peneliti dari barat itu ketika membaca sejarah Nabi Muhammad itu dijuluki wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak utus engkau kecuali membawa rahmat bagi alam semesta. Rahmat kalau bagi keluarga mungkin banyak orang yang punya, kasih sayang untuk keluarga, kasih sayang untuk kerabat, kasih sayang untuk orang sesama, seagama banyak. Tapi kalimat rahmatan lil alamin, kasih sayangnya kepada alam semesta, ini nggak mudah. Tapi ketika peneliti dari barat itu mempelajari tentang Nabi Muhammad, maka beliau angkat tangan, memang orang ini sangat layak untuk mendapatkan titel predikat kalau dia itu punya kasih sayang untuk alam semesta. Dari mana dia bisa mengatakan setuju dengan kalau Nabi Muhammad itu kasih sayang untuk alam semesta? Dari sejarah hidupnya Nabi Muhammad SAW. Karena biasanya orang itu kalau doakan orang lain itu kalau nggak keluarganya, sanaknya, kerabatnya, atau bisa jadi orang yang paling dekat. Kita aja kadang doakan orang tua lupa, lewat satu hari nggak doakan orang tua. Kalau kita doakan orang lain yang bukan sanak, bukan family, biasanya teman yang dekat sama kita yang baik. Tapi jarang kalau kita sambil doakan teman terus istrinya kita doakan, anaknya kita doakan, jarang. Kalau ada ya berarti kasih sayangnya lebih besar. Tapi Nabi Muhammad yang didoakan siapa? Orang yang melukai dirinya, orang yang musuhin dirinya didoakan sama Nabi Muhammad SAW. Ini kalau orang nggak punya rahmat untuk alam semesta nggak bisa. Orang yang nyakitin beliau, orang yang ngusir beliau malah didoakan sama Nabi. Bukan hanya orang itu, anaknya, cucunya, sampai generasi yang belum ada. Ini orang belum punya anak, mungkin belum punya cucu, mungkin generasinya sudah didoakan sama Nabi Muhammad SAW agar menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini peristiwa Taif, wafatnya orang tercinta, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kesulitan, diboikot sama orang-orang kafir, bukan sebulan 2 bulan, tapi waktu yang panjang. Tak sedikit dari sahabatnya Nabi yang makannya jadi dedaunan yang kering. Tak sedikit dari sahabatnya Nabi ketika pemboikotan ekonomi itu mereka meninggal dunia karena gak punya makanan. Kalau keluar dari rumah kembali rambutnya Nabi penuh dengan tanah, dilemparin sama orang-orang kafir. Melihat Ka'bah terbuka, Nabi mau masuk, mau sholat di dalamnya, malah yang jaga pintu Ka'bah itu megang Nabi Muhammad, dilempar jatuh. Ketika sholat di depan Ka'bah, orang datang mencekek Nabi Muhammad. Di lain kesempatan sholat di depan Ka'bah, orang-orang kafir datang bawa ari-ari unta, dilemparkan ke pundaknya Nabi Muhammad. Ini kehidupan yang luar biasa yang dilakukan sama Nabi Muhammad. Tapi apakah hilang sabarnya Nabi Muhammad? Gak hilang. Apakah putus asa? Gak putus asa. Apakah kemudian hilang semangatnya? Sama sekali tidak hilang. Setiap hari justru semangatnya Nabi bertambah. Setiap hari takwanya Nabi bertambah. Setiap hari kesabarannya Nabi bertambah. Buah daripada itu semua akhirnya diperjalankan Nabi Muhammad SAW. Di tahun yang disebut dengan Amul Huzni, Allah Subhanahu Wa Taala hendak menghibur nabinya, kekasihnya, manusia tercinta dengan diperjalankan Al-Isra wal Mi'raj. Sama seperti kita kalau misalnya punya anak sedih atau punya istri sedih, kan kita ajak jalan-jalan. Kalau orang kaya biasanya ngajak jalan-jalan keluarganya ke luar negeri. Kalau orang yang tidak begitu kaya ya keluar kota. Kalau yang pas-pasan ya keluar ngajak jalan-jalan di kotanya lah, diajak ke pasar, ke mall atau belanja kemana. Kalau orang nggak punya biasanya ngajak jalan-jalan istrinya kemana, muter kampung. Nah, ini Nabi Muhammad sedih, kekasihnya Nabi Muhammad siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Diperjalankan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama keluar kota dulu atau keluar negara, luar negeri, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setelah itu diajak jalan-jalan, bukan keluar negeri lagi tapi keluar dari bumi.
keluar dari alam ini menuju ke langit-langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya di penghujung perjalanan itu adalah momentum yang sangat membahagiakan Nabi Muhammad, yaitu perjumpaan dengan sang pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa dulu mau ketemu sama Allah nggak bisa, tapi Nabi Muhammad diperjumpakan oleh Allah, diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh para ulama, bedanya Nabi Muhammad dengan para nabi yang lainnya, Nabi Musa dulu pernah minta ketemu sama Allah. Minta itu berarti talib, derajatnya talib, meminta. Kalau Nabi Muhammad matlub, diminta. Jadi beda, yang meminta sama yang diminta itu berbeda. Ada perusahaan Anda ngelamar kerja, minta kerja di sana, masih ada kemungkinan ditolak. Tapi kalau Anda diminta untuk kerja di perusahaan tersebut, berarti nggak ada penolakan. Itu bedanya orang yang meminta dengan yang diminta. Ada jomblo misalnya, belum kawin, mau minta anaknya orang, kemungkinan untuk ditolak itu ada 98,2% lah. Minta kok, bisa jadi permintaan Anda ditolak. Tapi kalau calon mertuanya yang minta, nggak ada penolakan sudah. Anda diminta untuk menjadi penantunya, berarti keterima. Nah, ini bedanya Nabi Muhammad dengan yang lain. Yang lain minta, Nabi Musa minta, Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperjalankan, diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hikmahnya juga buat orang-orang yang nyalon. Ini kan kita sibuk, orang sibuk politik inilah. Kalau mau jadi orang yang berhasil, jadilah orang yang diminta, jangan jadi orang yang minta. Yang nyalon caleg itu kan minta untuk dipilih, berarti 98,2% tidak dipilih. Masih ada kemungkinan Anda tidak dipilih karena Anda minta. Tapi kalau Anda diminta sama rakyat setempat, Anda diminta sama orang-orang yang di kota Anda untuk menjadi pemimpin, nggak ada yang nolak, semuanya milih. Jadi derajat minta sama derajat diminta itu berbeda. Walaupun kita nggak bisa seperti Nabi Muhammad, tapi minimal kita bisa diminta sesuai dengan kapasitas kita lah, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bukan kita minta untuk selalu ada di sampingnya fulan misalnya, tapi bagaimana caranya kita selalu diharapkan berada di sampingnya. Jadi orang itu kepingin dekat sama kita, orang itu nyaman dekat dengan sama kita. Kalau kita jaga akhlak, yang ada kita diharapkan, bukan minta untuk masuk, tapi diminta untuk masuk.